terakhir kali Xiaomi ngerilis TV itu kapan ya? Kayaknya udah lumayan lama ya. Nah kemarin-kemarin yang kebanyakan rilis itu kan Realme, TCL sama Kuka. Dan mungkin karena si kompetitornya itu pada rilis TV baru, akhirnya Xiaomi ikut ngerilis Smart TV barunya yang ini. Ya udah langsung sat-set biar cepet. Ini dia Xiaomi TV Q1e 4K QLED. Yes, pertama kita cek kardusnya dulu ya. Ternyata nih sama kayak kardus Smart TV pada umumnya, tapi ada yang bikin spesial, yaitu ada tulisan kami buatan Indonesia. Mantep ya. Terus di bawah kiri ada keterangan ukurannya 55 inci dan di kanan atas ada tipenya Q1e. Nah yang gua suka pas kita unboxing Smart TV-nya ada karton di bagian atas layar TV. Jadi pas kita keluarin TV-nya itu lebih aman dan juga nggak kotor sidik jari tuh layarnya. Abis kita keluarin, kita pasang kedua kakinya pakai baut. Nah letak kakinya ini ternyata lumayan di ujung-ujung, jadi kita wajib nyediain meja yang cukup panjang ya buat naruh TV ini dengan aman. Setelah dipasang kelihatan ya build quality-nya itu solid banget. Dari kakinya, frame-nya, dan juga dari backdoor housing-nya. Jadi frame TV ini tuh bahannya aluminium tapi belakangnya masih plastik yang kualitasnya juga premium. Terus kalau remote-nya kayak gini, simple dan kecil ya, sama lah kayak TV Xiaomi biasanya. Kalau gua sih lebih prefer remote yang banyak tombolnya dibanding yang simple. Nah setelah selesai setup, masuklah kita ke tampilan patch wall 3.0 yang lebih simple dari tampilan UI Android TV secara default. Patch wall ini ibaratnya skin. Kalau di HP Xiaomi ibaratnya OS-nya itu kan pakai Android, tapi UI-nya MIUI. Nah kalau TV ini OS-nya Android TV, UI-nya patch wall. Interface halaman utamanya dia itu bakal nampilin rangkuman konten. Jadi konten-konten itu dijembreng di depan, segala macam konten dari berbagai apps. Jadi ini untuk mempermudah buat anggota keluarga di rumah. Misalnya kayak anak gua itu bisa lebih gampang nemuin video-video yang dia suka. By the way, Xiaomi Q1e ini pakai MediaTek quad-core dengan 4 Cortex A55 yang ditandem GPU Mali G52 MP2. Udah support Wi-Fi 2,4 GHz sama 5 GHz, Bluetooth-nya 5.0, RAM-nya 2 GB dan storage 32 GB MMC. Sertifikasinya dia udah support HDR10+, Dolby Vision sama Dolby Audio. I/O portnya juga cukup lengkap ya. Dia ada satu Ethernet, satu optical audio, ada AV, ada antena, 2 USB 2.0, 3 HDMI sama jack audio. Dia juga udah support siaran TV digital. Dan bener aja, memang dari awal gua menjelajah UI-nya itu gua ngerasa smooth banget ya. Lag-nya bener-bener minim. Pas buka aplikasi itu gue juga merasa TV ini responsif dan juga gesit. Yang paling gue suka adalah fakta kalau Smart TV Xiaomi ini dia tuh udah naik kelas, panelnya udah QLED. Simpelnya QLED itu ada tambahan satu layer lagi dibanding panel LED biasa buat bikin kontras lebih kaya, warna hitamnya juga jadi lebih pekat. Panelnya pun mendukung 100% NTSC dan DCI P3. Makanya kayak kita misalkan setel konten-konten HDR di YouTube atau nonton film dengan playback yang support Dolby Vision di Netflix itu rasanya enak banget, gambarnya tajam, kontrasnya sangat baik dan warna yang dihasilkan pun vibran dengan saturasi yang cukup nggak lebay. Bisa gue bilang level gambarnya ini udah setara TV QLED-nya Samsung yang harganya jauh di atasnya belasan juta. Nah kalau kita nyetel konten yang visualnya memang bagus, kita bisa tuh ngeliat detail yang tajam banget tapi tanpa berasa ada sharpening. Warna kulit orang juga cakep banget, adem dilihat, dan ada beberapa pengaturan simple di menu setting buat layarnya kayak profile buat panelnya, white balance, atau fitur buat bikin gambarnya jadi lebih smooth. Biasanya ini pakai buat nonton bola, ya standar lah ya kayak TV Android pada umumnya. Tapi yang perlu dicatat adalah refresh rate-nya dia ini masih 60 Hz. Jadi secanggih dan sebagus-bagusnya TV ini dia belum bisa disebut TV gaming. Maksudnya gini, main game dia jelas udah enak banget dengan kualitas gambarnya yang top. Cuma dia belum support 120 Hz aja. Misal kalian punya PS5 atau Xbox Series X, jadi cuma bisa pakai 60 Hz aja. Selain gambarnya manjain mata banget, kualitas audio dari TV ini menurut gua boleh lah gua kasih nilai 8,5. Kualitasnya melebihi ekspektasi yang gua bayangin. Serius, dia punya 6 channel speaker 15 watt dengan konfigurasi 2 tweeter dan 4 middle range speaker yang punya suara yang bulat dan lantang. Apalagi juga udah certified DTS sama Dolby ya.
Dan karena sebenarnya inti OS-nya ini kan masih Android 10 versi TV, otomatis aplikasinya pun lebih lengkap ya. Soalnya kan ada Smart TV yang non Google. Nah, itu kadang belum tersedia layanan aplikasi kayak Mola TV atau Disney Plus Hotstar. Nah, kalau base-nya Android TV kayak gini itu pasti paling lengkap pilihan aplikasi buat streamingnya. Oke, kesimpulan dari gua, ini gua ngomong apa adanya ya, dari perspektif orang yang sehari-hari pakai QLED Samsung di rumah dan OLED LG di kantor. Gua suka banget sama TV ini. Kenapa? Karena melebihi ekspektasi gua, mulai dari build quality, kualitas panelnya alias gambarnya, dan juga kualitas audionya. Tapi setelah gua cari-cari ngecek di Tokopedia, ya ternyata harganya ini 8 jutaan ya, kalau nggak salah 8,5 juta. Tentu aja bukan harga yang murah, tapi ini lebih murah dibanding Smart TV dengan kualitas selevel dari brand-brand yang lebih terkenal. Bisa dibilang cukup jauh lah upgrade kualitasnya dibanding Smart TV Xiaomi yang sebelum-sebelumnya. Jadi yang ini benar-benar worth it banget sih.